semenjak 2003 dan gue beli City itu drifting tuh di Indonesia tuh nggak ada. Oh lu nggak ada niatan mau drifting pakai City tadinya? Ya mau gimana? Karena ternyata S13 dan S14 atau semua mobil-mobil quote-unquote JDM itu pasti dicekin terus sama polisi. Kira-kira lucu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channelnya Direct Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Ya. Nah, yang gue wawancara kali ini adalah sahabat lama gue. Aduh. Yoi, Merasa... Koko Lucky. Halo, apa kabar lo? Baik dong, baik Sehat banget. Ya? Buat teman-teman yang pernah beli atau punya coilover dari merek ISC atau ISX ataupun rem bermerek Altec, pasti udah kenal sama si Koko Lucky ini ya kan. Nah, Koko Lucky ini adalah owner dari Stanslab yang membawahi dari rem Altec, coilover ISC dan coilover ISX, benar ya? Betul. Nah, buat cerita kali ini adalah kita akan ngebahas mobil SX-nya Koko Lucky. Ya. Ini mobil SX tahun berapa, Lu? Tahun 92. 92? Iya, 92. Oke, kodenya SX berapa? Ya sebenarnya ini banyak ya, ada 200 Oke. SX, 240 kan banyak orang kan bikin. Iya. Cuman yang ini sebenarnya 200 SX. 200 SX? Ya, 200 SX. Cuman gue pengen bikin arahin ke, karena apa namanya, supaya bener nih, jadi 180 SX. Sebenarnya sama-sama aja sih. Sekarang bentuknya kayak 180 SX? 180, betul. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas mobilnya Lucky yang ini, gue sebenarnya punya cerita menarik nih. Karena gue temenan sama Lucky udah sekitar 15 tahun ada kali ya? Iya. Nah, Lucky ini dulunya nggak main mobil, teman-teman. Sebenarnya gue nggak main mobil mungkin iya, tapi gue kenalnya malah sama adenya duluan. Ya, waktu itu ya. Waktu itu Tika gue kenal sama adenya, dan adenya main mobil nih. Sampai gue ke rumahnya Tika itu ketemu dia. Terus gue tanya gini, lah, Tik, kok abang lu nggak main mobil gitu? Iya, dia mau ke Australia. Saat itu gue mau ke Australia. Australia, ya. Nggak main mobil nih. Dan gue kenal sama adenya, dan gue baru kenal sama Lucky itu. Nah, baik dari Australia, baru lu memutuskan untuk terjun di dunia otomotif ya? Iya. Iya kan? Iya. Mobil pertama lu apa lu? Gitu lu? Nah ini sebenarnya gue agak sedikit memalukan nih dulu ceritanya nih. Tapi di satu sisi gue juga pernah merasa bangga karena waktu gue muda, gue pernah salah. Lu tua nih sekarang ya? Iya. Sama lu juga. Gimana? Jadi gue pada saat itu bukan mainan mobil, tapi merusak mobil jadinya. Soalnya baik dari mesinnya atau kaki-kakinya sama penampilan tuh nggak ada yang enak dilihat, Wan. Mobil apa City ya? Honda City yang pada saat itu masih baru, IDSI. 2000 berapa tuh? 2006? 2003 ya, Iya. 2004 baru keluar banget masuk. Iya. Dan pada saat itu masuk karena ngincer kan pengennya yang JDM dan ngimpinya yang udah ke arah sana. Pengennya Honda Jazz, tapi nggak ada, adanya Honda City doang. Tanya sama Hondanya ini, Jazz bakal keluar nggak? Nggak. Aduh. Iya, Jazz bakal keluar tahun 2005-an ya. Iya, dan pada saat itu nggak ngerti mesin IDS-nya itu apaan. Iya. Masih bongkar businya 8. Iya, benar. Beli busi banyak banget ya kan. Gue juga kaget sih, waktu itu kemarin gue beli GD3, ganti busi 8. Gue ditipu gimana ya? Oh 8 ternyata businya bener. Terus dari gitu, Matic pula. Iya. Padahal nafsu pengen ngebutnya tuh sebenarnya gede banget gitu. Pasti lihat, salahnya ngelihat katalog setelah beli, bukan sebelum beli. Ya udah nggak bisa diapa-apain juga. 80 sekian horsepower. Wah itu sih beneran udah salah pilih mobil, terus udah gitu salah kiblat juga nih, udah nggak tahu deh mau diapain gitu. Makanya waktu pergi ke Australia dan akhirnya mobilnya dikasih ke adik gue ya kan buat dipakai, ketemu sama lu semua. Iya, ketemu sama gue dan teman-teman gue nih. Terus akhirnya baru diarahkan sedikit lebih baik lah, itu lebih better. Balik-balik ke sini baru deh mau mikir mau ngapain nih, karena kan waktu gue di Australia kan culture-nya di sana beres tuh. Betul. Pada saat itu. Terus banyak melahirkan modifikator Indonesia yang kiblatnya sempat ke Australia juga. Iya. Siapa karena ya ada namanya? Beberapa mobil yang dari Australia yang top-top tuh, gerombolan anak-anak Indonesia. Yang Subaru mesin tengah, yang Subaru setir tengah lah. Oh siapa itu ya? Itu terkenal ada tuh, banget. Ballistic Subaru. Ya, Ballistic Subaru. Terus udah gitu ada RX-7 juga ya waktu itu yang bikinnya lumayan ekstrim juga. Jadi kayak
culture Australia pada saat itu tuh lumayan kental banget lah di sini. Untuk modifikasi yang cukup ekstrim ya. Kayak auto salon. Auto salon pada saat itu. Nah baru dari situ gue juga mikir, sebenarnya nggak harus ekstrim itu buat modif mobil. Ternyata subculture-nya di sana tuh yang buat bangun mobil proper tuh juga banyak. Iya, tapi ya saat itu, zaman itu yang menonjol itu adalah ekstrim. Betul. Karena itulah modifikasi zaman dulu. Itulah roots modifikasi Indonesia tuh sebenarnya udah banyak banget yang dikontes. Itulah mobil ekstrim. Iya nggak sih? Betul. Soalnya kan orang Indonesia kan demennya, doyannya kan emang meng-custom. Jadi beneran karya Indonesia nih, karya orang Indonesia gitu. Meskipun ya idenya tetap dicampur dari luar, tapi kan customnya kan jadi jauh lebih banyak. Terus, nah lu balik dari Australia tahun berapa lu? Balik dari Australia sih 2011. Cuman kan bolak-balik Indonesia, maksudnya Indo sama Melbourne gitu ya. Cuman ada sempet, kalau nggak salah sekitar setahun 2 tahun tuh ngambil cuti kuliah dulu. 1,5 tahun lah waktu itu ya, ngambil cuti kuliah. Balik ketemu lu sama Akbar Rais gitu-gitu, barengan Veno dan teman-teman kan yang waktu pada nongkrong di mana di Roti Bakar Edi kan. Barengan sama Let It Flow. Benar. Boleh disebutin kan Let It. Itu kalau gua zaman dulu tuh. Nah, Lucky waktu itu sempat baru balik dari Australia, terus gua ajak nongkrong ya, Luk ya. Baru nih ngelihat, ternyata ada loh mau mobil yang proper kayak gini nih modifikasinya gitu. Barulah dia, tapi ini emang dari dulu dia itu udah beda. Karena gue itu dulu zamannya fashion terus, dan dia lebih ke performance, ya kan dia lebih mikir yang performance. Akhirnya mulai menekuni si drifting ini lo kayak. Iya, jujuran aja kan nongkrong gitu kan, tiap hari Jumat nih. Itu udah jadi kayak agama gitu, hari Jumat mesti di sana, nggak boleh kemana-mana. Terus udah gitu baru geser dikit, mau kemana lo? Mau kemana? Gitu. Nanti dulu lah, nanti dulu jam segini gitu. Udah jam 3 pagi ya kan, jam 4 pagi. Tapi itu zaman itu tuh bener ya. Nah ini teman-teman, ini buktinya. Gue nggak perlu ngomong, gue nggak perlu ngajak dia, gue nggak perlu ngejapri lewat Instagram, gue nggak perlu WhatsApp, enggak. Kayak udah ada jamnya ya lo kayak. Udah ada jamnya aja. Kayak, gue jam 9 mesti jalan nih. Jam 7 gue cuci mobil, ya kan beberes mobil. Jam 9 gue nongkrong, Jack. Nongkrong di Al-Azhar, di depannya ada warung, ada tempat nasi goreng ya lu kayak. Dan itu udah pasti lu akan dapat parkir di sana. Jadi memang udah ada slot-slotnya sendiri. Itu lucu sih. Pasti gua, kenapa kita nggak bisa ya sekarang ya kayak gitu? Mungkin culture-nya udah mulai beda kali ya. Karena zaman dulu tuh setiap warung di pinggir jalan itu ada tongkrongan. Pasti ada anak mobil di sana. Nah kita kan kalau sekarang kan kalau zaman dulu kan kita butuh tempat untuk tampil, untuk dilihat. Benar, sekarang itu udah ada HP. Betul. Jadi meskipun di depan rumah, habis kelar nyuci mobil, masih pakai kancut ya kan, baru foto, pakai foto ya kan. Kalau dulu nggak, lu harus jalan, lu harus muter, lu harus tampil, harus gaul men, buat dikenal sama orang. Jadi kalau orang yang nggak main, mobil siapa tuh? Nggak tahu gitu. Tapi kalau lu main, mobil dia tuh pakai ini gitu. Zaman dulu serunya gitu. Paling sedih terkenal mobilnya doang, ownernya enggak. Iya, gue tahu tuh yang punya siapa ya. Gitu. Atau gini, tahu anak ini nongkrongnya di sini, atau enggak rumahnya di sini nih. Karena setiap gue lewat sini ada tuh dia tuh beberapa kali lewat. Si itu yang bawa mobil Estilo kuning itu loh. Gitu. Iya. Orangnya nggak tahu. Orangnya tahu. Nah akhirnya lo memutuskan buat ke drifting. Nah gue ceritanya sebenarnya lucu. Berawal dari tongkrongan yang waktu kita di Al-Azhar. Oke. Terus kan maksudnya bosan kan kita ngobrolin mobil, terus pengennya tuh lu ngelakuin apa ya yang maksudnya nongkrong di sini sih nggak ada masalah, ngelihat teman-teman juga, cuman kita pengennya ada aksi gitu loh. Terus tiba-tiba si Mike waktu itu ngajakin, ada Michael sama Andre sama Veno bertiga, ya udah deh gini aja, kita ajak satu teman kita nih yang punya Levin warna kuning. Dean. Nah, ya udah kan. Waktu itu belum dibilangin namanya siapa gitu. Tiba-tiba, wah serius lu? Iya. Kita tungguin nih di daerah, waktu itu masih di daerah Bintaro ya, kalau nggak salah. Daerah Bintaro, ya udah nongkrong lama, 1 jam, 1,5 jam nunggu. Lama banget ya kan. Udah mau pada balik nih. Udah masuk mobil, nyalain, terus tiba-tiba ada yang ngebut. Gitu. Ada motor. Terus dia donat di tengah-tengah, terus motornya didonatin.
Bahaya juga ya, naik motor, wih gitu kan ya? Iya makanya. Pas dia turun dia ternyata nggak tahu kalau itu ada motor, nggak nyalain lampu soalnya. Tapi itu keren banget, asli itu motor, keren banget. Gue mesti gimana ya? Jangan diikutin ya, ini contoh jelek nih. Cuman dia pikir nggak ada orang, karena emang lampunya kan sama sekali nggak ada. Tapi itu bikin gue terbius banget nih judulnya sama drifting, karena yang gue pikir dari semenjak 2003 dan gue beli City itu drifting tuh di Indonesia tuh nggak ada. Oh nggak, lu nggak ada niatan mau drifting pakai City tadinya? Ya mau gimana? Udah DSi. Jadi kayak gitu. Itu baru dapet aja kayak oke ini nggak. Gua tapi sering loh ngelihat dulu masih zaman perempatan Pondok Indah, Karimun Estilo pada drifting. Kayak burung puyuh jadi gini, dep gitu, gue ngeri terbalik dong. Itu, dan orangnya ada yang keluar juga kan, kalau ngeliat video-video lama pasti ada yang tahu tuh. Itu agak-agak gila sih, cuman ya kita kan mikir kan safety lah ya. Safety, fun-nya gitu, bukan ngerusak, maksudnya mobil gue udah rusak nih, nanti dirusakin lagi. Makin gak bener. Aduh. Berarti lu ketemu Dean saat itu dengan Next City itu dong? Kebetulan pakai Honda Civic standar. FD. Jadi ketimbang gua rusak. Iya. Lu pakai FD sih, dia lu kasih Tika. Iya benar. Iya benar. Jadi ya gua pakai Honda Civic standar. Ya abis itu baru mikir, kira-kira mobil apa ya yang ada di Indonesia, tapi nyari spare partnya bisa cari di Australia. Oh, oke. Karena untuk nyari spare part drifting di Indonesia kan udah pasti nggak ada. Ya kebetulan karena gue kuliah di sana, spare part racing dan segala macam juga pasti ready stock semua kan di sana. Drifting juga udah well known. Ya udah, akhirnya decide buat beli S13 pada saat itu. Tapi di Australia. Oke. Awalnya karena kan kerja di sana, nabung untuk penghasilan orang di sana kan bisa kan. Kayak paling Silvia tuh cuman berapa? 3.000 sampai 5.000 dolar doang. Dirupiahin? Australia ya. Bukan US. Kalau US kan pada saat itu mungkin sekitar berapa tuh 8.000 sampai 10.000. Ini Australia tuh masih 6.000 7.000. Oh, murah dong. Murah banget. Jutaan. Iya. Jadi cuma 20 sampai 30 jutaan doang. Anjir, murah banget. Murah. Nggak ada lagi loh yang mau dijual buat bawa ke Indo. Pada saat itu karena belum ada drift tax kan. Orang baru ngeliat di 1GP, video-video dan YouTube waktu itu juga masih baru kan. Itu keren banget, cuman kekurangannya cuma satu, kenapa gue mengurungkan diri untuk beli S13 di sana, karena ternyata nggak jadi beli? Nggak jadi. Oke. Karena ternyata S13 dan S14 atau semua mobil-mobil quote-unquote JDM itu pasti dicekin terus sama polisi. Oh. Gitu. Diribetin deh ya, dicekin, di jalan dicekin. Ganti intercooler, ganti suara blow off dan segala itu di sana tuh nggak boleh. Ganti velg yang lebih besar aja nggak boleh. Lebih dari 2 inci dibanding standarnya. Wah, untung Mamat bukan orang Australia. Kalau orang Australia, dia bisa gulung tikar. Itu dia. Iya benar. Amsong, Mamat. Terus kayak modifikasi juga nggak boleh pendek-pendek banget. Terus speed limit cuman 100. Dan di daerah perkotaan tuh cuma 40, ya ini kaki pasti gatel banget ya kan? Ini gimana nih caranya? Iya. Jadi ya ketimbang akhirnya masuk ke penjara terus ya kan di sana atau bayar fine terus sampai license hilang. Iya. Ya udah deh, baca forum. Terus ternyata ada satu mobil yang selalu dibilang baby Skyline. Oke. Di Australia. Terus cari gitu, ngecek harganya. Kok mahal banget ya? Harganya 3 kali lipatnya Silvia. Oh ya? Iya. Apa tuh mobil apa? Nissan Ceviro. Ceviro? Dan Ceviro agak itu kebalik-balik ya jadinya ya? Makanya, jadi Nissan Ceviro itu setara sama Nissan Laurel. Oke. Kalau di sana, dan itu rare. Oh. Terutama yang seri SV-nya, itu udah kayak, kita bisa bilang kayak chaser lah. Oke. Jadi mesin 2000 cc turbo. Terus ternyata yang di Australia yang modifikasi Ceviro tuh bagus-bagus, rapi-rapi, VIP gitu kan. Penampilan VIP tapi bisa drifting gitu. Wah ini ini boleh banget sih. Ini kiblatnya bener nih. Performance iya, penampilan juga, looks-nya juga iya. Dari depan mirip S13 ya kan. Belakang kayak sedan panjang kayak Mark II. Boleh nih.
Dan ternyata di Indo tebak cuma bisa dapat mobil gituan cuma berapa? Iya, murah banget sih. Ya kan? Di bawah 10 juta cuman. Oh iya? Iya, 7 juta surat mati gitu. Ada yang 5 juta nggak jalan. Banyak. Dan ternyata di Indonesia juga yang udah swap-swap engine zaman-zaman dulu atau yang memang asli udah swap engine RB20 ada juga. Akhirnya nyari tuh. Nyari ada nggak nih? Di Jakarta? Atau di sana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta nyarinya, oke. Makanya soalnya pikir kalau punya mobil kayak beginian JDM ya, di Australia itu berat pasti. Karena harus bolak-balik ke bengkel untuk dapetin license. Ini yang mungkin di Indonesia juga bakal di-establish nih. Road legal bilang. Oke. Jadi emisi gas buangnya, suara knalpot, ukuran velg, semuanya harus proper. Iya bener sih, lebih mendingan kayak gitu loh. Jadi ada standarnya. Standar. Yang dari kemarin ini tangkap-tangkepin kan yang ngomongin masalah knalpot berisik. Orang-orang juga belum terlalu tahu ya. Sama jadinya ya udah lu pakai knalpot standar, dan sedangkan ada UMKM yang berbisnis di dunia knalpot itu gitu. Jadi menurut gua nih agak sangat disayangkan kalau mereka akan mati dengan peraturan itu. Mungkin jadinya lebih pemerintah lebih ke oh iya oke, lu mau daftarin knalpot lu ke gue. Nanti gua cek apakah lu lolos apa enggak nih. Kalau lolos lu bisa jual dengan penang SNI kayak jasmanya Jepang. Kayak gitu sih. Jadi si bisnis tetap jalan, ya kan? Tapi peraturannya juga tetap jalan. Betul. Win-win sih menurut gue. Betul. Ya ini makanya yang kemarin juga baru dilihat, belum lama ini juga baru ketemu sama Mas Rifat di IMI Mobility sih. Itu yang coba diregulasikan gimana caranya menengahi antara anak-anak penyuka otomotif nih sama di jalanan. Iya, modifikasi dan yang jalanan ya. Jadi gimana caranya? Maksudnya ya sebenarnya knalpot yang kenceng belum berarti mesinnya juga kenceng kan? Iya. Itu yang jadi selalu pemahaman salah nih. Cepet jigo. Apa tuh? Suara cepet, lari jigo. Aduh. Nah, lu berarti lu mobil RWD atau mobil yang mendeskripsi buat apa ya ngomongnya ya, mewakili lu dengan passion drifting lu tuh saat itu adalah si Ceviro itu. Ya Ceviro sih, soalnya ya gue ngelihat sedan-sedan yang lain kayak Mark II contohnya. Yang paling banyak sebenarnya bikin sedan yang sport ya, muscle sedan itu Toyota sebenarnya. Ada Mark II, ada Chaser, dan derivatifnya kan yang lebih panjang gitu. Terus Nissan juga mencoba nyandingin dia bikin, waktu itu belum terlalu performance Lexus ya. Kalau sekarang kan speknya kan jauh. Nissan juga bikin ada Laurel, ada Nissan Sima, ada Gloria dan semacamnya. Cuman di Indonesia tuh nggak ada. Cuman ada Ceviro doang, dan itu di impor waktu itu sama Nissan-nya sendiri, dan lumayan banyak. Jadi zaman dulu dipakai untuk beberapa plat CD, plat luar atau pejabat gitu ya. Jadi cukup berhamburan sih, dan itu spare part-nya kan persis kayak Silvia. Jadi kaki-kakinya dari Silvia sama Ceviro persis sama. Oh ya? Persis plek-plekan sama. Jadi apa yang ada di Silvia langsung dipindahin ke Ceviro bisa. Karena yang ada nempel di mobil ini nih sekarang si SX nih, ini semuanya tadinya dari Ceviro yang gue pakai. Berarti lebih tepatnya bukan dari Ceviro pindah ke Silvia sih. Bukan dari Silvia pindah ke Ceviro ya. Lebih tepatnya jadi kayak dari Ceviro pindah ke Silvia karena murah. Spare part ya. Bisa dipindahin ke Silvia. Bisa. Oke. Nah, lu kalau gue nanya nih, tadi udah perjalanan lo dari mulai yang lo mengembangin drifting, awalnya lo punya Ceviro. Kalau gue mau nanya, ini mobil awal lo dapet tahun berapa? Ini kan mobil Mas Rifat gitu kan Mas, ada 2 nanti buat dipakai gitu. Nah, kebetulan karena gue Mitsubishi banget orangnya. Oh iya? Jadi gue nggak bisa gitu. Dan gue tahu lo orangnya rapi, mendingan lo aja yang ngerawat. Kalau gue mau tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir dari gue. Next-nya mobilnya akan di-upgrade kayak gimana?